Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Fadila Ardianti dengan NIM 14 10 62 10 20 dari kelas A Universitas Negeri Jakarta dengan nomor urut absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mini skripsi saya terkait mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Dan di sini mini skripsi saya berjudul Efektivitas Iklim Komunikasi Organisasi Kampus dalam Kinerja Magang Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 dan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Dan yang pertama di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Pada era saat ini, organisasi kampus itu menjadi salah satu hal yang sering kali diminati oleh segelintir mahasiswa di tiap universitas. Berbagai latar belakang jurusan, fakultas, maupun minat dalam diri, semuanya menyatu dalam organisasi kampus. Dan mereka mengikuti organisasi sesuai dengan apa yang diminati serta memiliki tujuan yang sama. Dalam mencapai tujuan tersebut, organisasi tentunya harus melibatkan seluruh elemen yang ada di dalamnya. Nah, anggota itu merupakan kunci utama dari keberhasilan suatu organisasi. Lalu, dalam mewujudkan kinerja yang maksimal, itu harus didukung oleh kondisi dan suasana kerja yang baik dan juga kondusif nih. Dan dalam ranah ilmu komunikasi, itu terdapat iklim komunikasi organisasi, yang mana ini berarti konfigurasi sikap dan persepsi, emosi, dan juga perilaku anggota organisasi yang mengungkapkan norma penting, nilai-nilai, dan juga sikap yang dimiliki. Lalu, iklim organisasi yang baik dan kondusif itu merupakan iklim yang membuat tiap anggota di dalamnya dapat berinteraksi dengan baik, menetapkan target kerja, dan juga melakukan pengembangan organisasi. Nah, dari situlah kualitas iklim organisasi pada suatu organisasi di kampus itu penting untuk diperhatikan dan juga ditingkatkan lagi. Dan ini pun menjadi tugas serta tanggung jawab bersama antara para pemimpin organisasi dan juga anggotanya. Lalu, bagi mereka yang mengikuti organisasi serta merasakan iklim organisasi yang baik dan sehat, tentu akan membantu diri masing-masing ketika berkecimpung di dunia magang. Karena pada saat maganglah kita bisa merasakan simulasi bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Berbekal pengalaman organisasi, banyak juga dari mereka yang merasa sangat terbantu untuk beradaptasi di lingkup magang maupun kerja. Oleh karena itu, penting sekali menciptakan iklim organisasi yang baik tersebut, karena dapat menjadi bekal saat dihadapkan realitas dunia kerja seutuhnya. Melalui pembekalan ini pula, mahasiswa magang dapat mencapai hasil kerja yang maksimal pada tugas atau tanggung jawabnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengalaman berada dalam iklim organisasi kampus itu berdampak pada kinerja magang mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan 2021 UNJ? Yang kedua, bagaimana keefektifan iklim organisasi kampus dalam kinerja magang mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan 2021 UNJ? Yang ketiga, hal apa dalam iklim organisasi kampus yang paling meningkatkan kinerja magang mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan 2021 UNJ? Dan di sini ada tujuan penelitian, yang itu pertama, mengetahui dampak dari memiliki pengalaman berada dalam iklim organisasi kampus bagi kinerja magang mahasiswa. Yang kedua, mengetahui tingkat keefektifan iklim organisasi kampus dalam kinerja magang mahasiswa. Dan yang terakhir, memahami hal yang dapat meningkatkan kinerja magang mahasiswa itu sendiri. Adapun manfaat penelitiannya, jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat akademik dan juga praktis, seperti menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran terkait iklim organisasi kampus dalam kinerja magang mahasiswa. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini akan memperluas wawasan bagi peneliti maupun praktisi media komunikasi melalui topik yang diangkat. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Dan di sini yang pertama menggunakan konsep efektivitas. Jadi dalam mencapai suatu tujuan itu sudah tentunya kita akan memiliki unsur bernama efektivitas. Unsur ini diperlukan guna mengukur seberapa efektifnya suatu hal yang dilakukan guna menggapai tujuan tersebut. Lalu, apabila suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan sesuai rencana, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Selanjutnya ada konsep komunikasi organisasi. Karena pada konsep penelitian ini yang digunakan yaitu komunikasi organisasi.
yang mana dikutip dari Hussein, komunikasi ialah communicators, yang berarti memiliki arti menjadi milik bersama-sama mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Sedangkan Laswell mengatakan komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, dan kepada siapa. Lalu, komunikasi itu terbagi menjadi beberapa. Salah satunya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk interaksi atau pertukaran informasi antara unit-unit dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dan berjalan dalam lingkup tersebut. Selanjutnya ada iklim komunikasi organisasi. Jadi, iklim komunikasi organisasi adalah keadaan di dalam organisasi di mana setiap anggota itu saling berinteraksi, membatasi, dan juga mengenali satu sama lain serta menentukan kualitas kerjasama, pengembangan anggota organisasi, dan efisiensi yang akan mengubah tujuan menjadi hasil. Lalu, iklim organisasi juga bersifat mengitari dan memengaruhi segala hal yang bekerja dalam organisasi itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa iklim merupakan suatu konsep yang dinamis. Iklim komunikasi organisasi juga dikatakan penting nih, karena memiliki keterkaitan antara konsep-konsep, perasaan-perasaan, dan juga harapan-harapan para anggota organisasinya. Dan tak hanya itu, perilaku anggota organisasi pun dapat dijelaskan dengan adanya iklim komunikasi organisasi ini. Konsep selanjutnya ada konsep kinerja magang, yang mana hasil dari suatu hal atau proses yang dilakukan dan adanya pengukuran tingkat keefektifan berdasar pada acuan tertentu biasa disebut dengan kinerja. Kinerja atau prestasi merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang telah diberikan padanya. Dan berikutnya, magang merupakan salah satu program belajar sekaligus simulasi bekerja yang secara langsung terjun ke lapangan kerja atau perusahaan terkait dalam rentang waktu tertentu. Sehingga kinerja magang itu dapat diartikan sebagai hasil kerja berdasarkan kualitas dan kuantitas dari program magang yang diampu oleh individu tersebut. Selanjutnya ada review literatur. Yang pertama di sini ada penelitian terdahulu dari yang berjudul Pengaruh Iklim Organisasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kantor Pusat Jakarta dari Pratama dan Prasaribu. Nah, hasil penelitian itu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan didapatkan bahwa iklim organisasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerjanya. Selanjutnya ada pada penelitian pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru PAUD di Kota Depok. Dengan menggunakan kuantitatif asosiatif serta jenis penelitian kausal dan teknik analisis jalur, maka penelitian ini melibatkan 102 guru pendidikan anak usia dini. Dan juga penelitian selanjutnya ada dari analisis karakteristik individu, lingkungan kerja, iklim organisasi, motivasi, dan juga kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawannya. Lalu lingkungan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Iklim organisasi pun berpengaruh positif. Selain itu, motivasi juga berpengaruh bersamaan dengan kompensasi. Berikutnya ada penelitian dari perannya media massa kepuasan kerja pada pengaruh iklim organisasi dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa secara langsung, iklim organisasi itu berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Lalu, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sementara pengujian secara tidak langsungnya itu menyatakan bahwa iklim organisasi dan pengembangan karir itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu penelitian selanjutnya berjudul Pengaruh Iklim Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Pariangan. Dan hasilnya itu berkaitan dengan iklim organisasi dan budaya organisasi. Dan tentunya terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Pariangan tersebut. Lalu selanjutnya ada pengaruh iklim organisasi, pelatihan, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap kinerja pegawai
Yayasan Mantap Al-Hamid. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa iklim organisasi, pelatihan, dan kompensasi itu berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan juga kinerja pegawainya. Selanjutnya, penelitian serupa berjudul Pengaruh Iklim Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Organizational Citizenship Behavior, yang mana hasil penelitiannya itu iklim organisasi itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawainya. Lalu, penelitian selain itu ada pengaruh iklim organisasi, kompetensi, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Samsat Labuhan Batu Utara. Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, iklim organisasi itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara parsial, iklim organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerjanya. Berikutnya datang dari Siregar yang berjudul Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Anggota BMP Ilmu Komunikasi UNJ, yang mana menghasilkan iklim yang ada di organisasi BMP Ilmu Komunikasi UNJ itu berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh anggotanya. Selain itu, anggota BMP Ilmu Komunikasi juga memiliki motivasi kerja meliputi kebutuhan terhadap prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Sehingga BMP Ilmu Komunikasi itu memiliki iklim organisasi yang berpengaruh terhadap anggotanya, khususnya kinerjanya untuk memiliki motivasi kerja dan keberlangsungan dalam organisasinya. Dan yang terakhir, itu ada pengaruh iklim organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP atau MTS di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Yang mana hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa rata-rata perolehan skor iklim organisasi itu 120,58 yang termasuk kategori cukup baik. Dan hasil uji prasyaratnya ini diperoleh data berdistribusi normal, homogen, linear, tidak multikolinear, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan di sini ada perbandingan penelitian terdahulu. Yang pertama, di sini ada pengaruh iklim organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kantor Pusat Jakarta oleh Bunga Astra Gracia. Yang mana tujuannya itu mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh iklim organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawannya. Dan metode yang digunakannya itu metode penelitian kuantitatif pendekatan asosiatif. Dan penelitian ini menghasilkan bahwa iklim organisasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawainya. Dan penelitian ini memiliki persamaan pada variabel X dan juga Y. Lalu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang itu pendekatan penelitiannya, teknik pengambilan sampel, jumlah populasi, dan juga sampelnya. Lalu yang kedua di sini ada pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru PAUD di Kota Depok. Yang mana tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui seberapa besar kinerja guru di sekolahan tersebut. Lalu metode yang digunakan itu metode kuantitatif asosiatif dengan jenis penelitian kausal dan menggunakan teknik analisis jalur. Dan terdapat pengaruh langsung yang positif antara iklim organisasi terhadap kinerja gurunya. Persamaan penelitian ini kepada penelitian sekarang itu yaitu ada di variabel X dan Y-nya. Dan perbedaannya itu pendekatan penelitian, teknik analisis, jumlah populasi, dan juga sampel. Yang ketiga ada analisis karakteristik individu, lingkungan kerja, iklim organisasi, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada tahun 2020. Yang mana tujuannya itu untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, iklim organisasi terhadap kinerja karyawan, motivasi terhadap kinerja karyawan, dan juga kompensasi terhadap kinerja karyawan, dan menggunakan metode kuantitatif. Lalu hasilnya ini, karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan iklim organisasi pun berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja karyawannya. Persamaannya ada di variabel X dan Y dan perbedaannya ada di teknik pengambilan sampel,
jumlah populasi, dan sampelnya. Yang keempat, ada peran mediasi kepuasan kerja pada pengaruh iklim organisasi dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh iklim organisasi dan pengembangan karir secara langsung terhadap kinerja karyawannya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan asosiatif dengan metode kuantitatif. Dan hasilnya dihasilkan bahwa secara langsung iklim organisasi ini berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Namun, pengujian secara tidak langsungnya menghasilkan bahwa iklim organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Persamaannya ada di variabel X dan Y, dan perbedaannya pendekatan penelitian, jumlah populasi, dan sampel. Yang kelima, ada pengaruh iklim organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Pariangan. Yang mana tujuan dari penelitian ini itu untuk mengkaji pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru, organisasi budaya terhadap kinerja guru, dan menilai pengaruh iklim organisasi dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap prestasi guru di SMA Negeri 1 Pariangan. Metodenya menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner. Dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi terhadap kinerja gurunya. Persamaannya ada di variabel X dan Y, dan perbedaannya ada di jumlah populasi dan sampel. Yang keenam, ada pengaruh iklim organisasi, pelatihan, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap kinerja pegawai Yayasan Mantap Al-Hamid. Yang mana tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh iklim organisasi, pelatihan, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap kinerja pegawai Yayasan Mantap Al-Hamid. Menggunakan structural equation model SEM dan juga pengambilan datanya dengan kuesioner. Hasil penelitian ini yaitu iklim organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawainya. Persamaannya di sini yaitu ada di variabel X dan Y, dan perbedaannya ada di jumlah populasi dan sampel. Yang ketujuh, ada pengaruh iklim organisasi dan motivasi kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai melalui organizational citizenship behavior. Yang mana tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan dan menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Lalu metodenya yaitu kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan menyebarkan kuesioner. Lalu hasil penelitian ini yaitu iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Persamaannya ada di variabel X dan Y juga, dan perbedaannya ada di pendekatan penelitian, teknik pengambilan sampel, jumlah populasi, dan juga sampel. Selanjutnya yang ke-8, di sini ada pengaruh iklim organisasi, kompetensi, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Samsat, Pelabuhan Batu Utara. Yang mana tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi, kompetensi, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Samsat Labuhan Batu Utara. Dan di sini metodenya itu pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka. Lalu hasilnya itu secara simultan iklim organisasi itu berpengaruh positif terhadap kinerja pegawainya. Persamaannya ada di variabel X dan Y, dan perbedaannya jumlah populasi dan sampel. Yang ke-9, ada pengaruh iklim organisasi terhadap motivasi kerja anggota BMP Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang mana tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota BMP Ilmu Komunikasi UNJ. Dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Dan hasilnya, anggota BMP Ilmu Komunikasi memiliki motivasi kerja yang meliputi kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan juga afiliasi. Dan BMP Ilmu Komunikasi juga memiliki iklim organisasi yang berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja anggota yang ada di dalamnya. Persamaannya ada di variabel X dan Y, dan perbedaannya jumlah populasi dan sampel. Yang ke-10, ada pengaruh iklim organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP atau MTS di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Yang mana tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui adakah pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru. Lalu yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru. Dan yang ketiga, mengetahui adakah pengaruh iklim organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. Metode yang digunakan metode kuantitatif, pendekatan deskriptif. Dan hasilnya,
Ternyata di sini iklim organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja dan motivasi kerja guru. Persamaannya dari variabel X dan Y dan perbedaannya jumlah populasi dan sampel. Lalu selanjutnya di sini ada terkait subtema variabel X. Yang mana variabel X itu dapat dikatakan juga sebagai variabel bebas pada penelitian ini, yaitu iklim komunikasi organisasi. Yang mananya variabel bebas itu biasanya akan menjadi variabel yang mengikat atau mempengaruhi variabel lainnya. Selanjutnya ada variabel Y, yang mana variabel Y atau variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja. Variabel terikat atau Y biasanya akan menjadi variabel yang terikat atau dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya ada model penelitian, yang dimana di sini ada iklim komunikasi organisasi sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y. Yang mana di sini iklim komunikasi organisasi itu efektif dalam kinerja magang mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada hipotesis teori, yang mana variabel yang digunakan pada penelitian ini yakni variabel tunggal, sehingga menggunakan hipotesis deskriptif. Hipotesis teori pada penelitian ini adalah adanya keefektifan iklim komunikasi organisasi kampus dalam kinerja magang mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada bab 3 di bagian metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Jadi, pada penelitian ini iklim komunikasi pada penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Karena penelitian ini dilakukan secara objektif melalui survei berupa kuesioner dan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya di sini ada pendekatan penelitian. Pendekatan deskriptif kuantitatif itu merupakan salah satu metode ilmiah yang digunakan untuk memilah pengalaman empiris terkait realitas sosial, kemudian menyusunnya ke dalam satu sistem penalaran logis. Dan pendekatan kuantitatif juga sebagai ciri dari paradigma positivisme dengan metode statistik, yakni berupa angka melalui kuesioner. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan itu berupa survei, yaitu angket kuesioner, dengan 8 butir pernyataan di dalamnya. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Di sini, populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek, mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Dan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa magang Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan 2021 Universitas Negeri Jakarta sebanyak 202 mahasiswa. Lalu sampelnya di sini ada 67 orang dari mahasiswa magang Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Lalu selanjutnya ada teknik penarikan sampel, yang mana pada penelitian ini teknik penarikan sampelnya itu menggunakan non-probability sampling, yaitu convenience sampling sebagai tekniknya. Nah, convenience sampling itu teknik pengambilan sampel yang dimana peneliti itu memilih individu atau kelompok yang mudah diakses atau banyak tersedia untuk menjadi bagian dari sampel. Serta pengambilannya pun bebas. Dan tentunya di sini menggunakan rumus Slovin, yaitu N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Yang mana N kecil itu ukuran sampel, N besarnya itu ukuran populasi, dan E-nya itu persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir sekitar 10%. Dan di sini dari perhitungan yang sudah ada dihasilkan 66,88. Maka jumlah sampel yang didapat pada penelitian ini itu berjumlah 67 orang. Lalu ada ukuran sampel. Ukuran sampel itu merupakan ukuran sampel itu merupakan jumlah subjek yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Yang mana ukuran sampel juga mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada alasan dan tujuan pengambilan sampel, hubungan antara akurasi dan presisi, kendala perkiraan dengan ukuran sampel yang bervariasi, penentuan ukuran sampel yang aman untuk survei, dan juga variabilitas data. Selanjutnya ada hipotesis riset.
Jadi, hipotesis riset menurut Zygmunt itu merupakan proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya masih bersifat tentatif. Nah, dugaan tersebut itu menjelaskan fakta serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang mana HO-nya itu iklim organisasi kampus tidak efektif dalam kinerja magang mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 dan 2021 UNJ. Dan HA-nya itu iklim organisasi kampus efektif dalam kinerja magang mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 dan 2021 UNJ. Selanjutnya ada hipotesis statistik, yang mana hipotesis statistik itu pernyataan terkait keadaan alam yang terstruktur di dalam suatu kerangka statistik. Jadi dugaannya itu berupa angka. Yang mana di sini ada HO-nya, HO-nya itu sama dengan 0. Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari iklim organisasi kampus dalam kinerja magang mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 dan 2021 UNJ. Dan HA-nya itu tidak sama dengan 0, yang berarti adanya pengaruh yang signifikan. Lalu metode pengumpulan data yang digunakan pada survei ini itu kuesioner secara online via Google Form. Yang mana metode ini menggunakan kuesioner karena berupa penelitian deskriptif kuantitatif. Lalu ada metode pengukuran datanya. Yang pertama ada validitas, yang mana validitas itu berhubungan dengan suatu pengubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur, seperti mengukur kevalitan dari kuesioner yang ada. Selanjutnya ada reliabilitas, yang mana reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk. Lalu reliabilitas juga konsisten dari waktu ke waktu. Dan pengukuran reliabilitas ini, pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi itu adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Lalu ada metode analis data. Yang pertama ada analis data univariat, yang mana univariat itu digunakan jika jumlah variabel yang dianalisisnya itu hanya satu macam, yakni tidak ada variabel dependent dan independent, dan menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari masing-masing variabelnya. Lalu ada analisis data bivariat, yang mana digunakan jika jumlah variabel yang dianalisis itu terdiri dari dua jenis, yakni dependent dan juga independen. Dan umumnya dilakukan pada desain penelitian korelasi, asosiasi, dan juga eksperimen dua kelompok. Dan bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya ada keterbatasan dan juga kelemahan penelitian. Di sini keterbatasannya itu adalah waktu guna menyelesaikan penelitian yang tentunya mempengaruhi perihal lainnya yang harus dilakukan pada penelitian ini, misalnya populasi, sampel, dan juga sebagainya. Dan kelemahan pada penelitian ini itu kurangnya penguatan pada penjelasan yang diberikan oleh peneliti. Oleh karena itu, harapannya untuk peneliti ialah dapat mengkaji lagi lebih dalam, lebih teliti, dan juga jelas, agar penguatan pada kepenulisan penelitian ini dapat lebih baik. Selanjutnya ada definisi operasional, yang mana komunikasi organisasi itu merupakan suatu proses mengirimkan dan menerima informasi atau pesan dan pemindahan arti dalam kelompok formal ataupun informal pada suatu organisasi, serta menyelesaikan permasalahan dalam organisasi. Selain itu, ada juga dampak positif dari komunikasi organisasi yang baik dan kondisif, itu seperti bisa meningkatkan produktivitas atau kinerja individu, dikarenakan aliran informasinya itu beragam. Ide yang mengalir, terus idenya itu baik dan lancar. Juga terdapat sistem manajerial guna mewadahi banyaknya ide agar dapat melanjutkan tujuan yang bermanfaat bagi organisasi tersebut. Lalu, penelitian ini yang berjudul Efektivitas Iklim Organisasi Kampus dalam Kinerja Magang Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 dan 2021 Universitas Jakarta itu memiliki jumlah variabel 2, yakni ada variabel iklim komunikasi organisasi sebagai variabel X dan juga variabel kinerja sebagai variabel Y-nya. Lalu di sini ada tabel operasionalisasi konsep, yang mana konsep pertama itu ada konsep komunikasi organisasi.
yang meliputi variabelnya itu ada variabel X, yaitu iklim komunikasi organisasi. Dan dimensinya itu yang pertama ada keterbukaan. Dan dari dimensi keterbukaan ini memiliki indikator keterbukaan antara anggota organisasi dan juga keterbukaan antara atasan dan juga bawahan. Dan juga skala yang digunakan yaitu skala interval. Selanjutnya di sini ada dimensi kepercayaan yang memiliki indikator kepercayaan yang dipupuk antar anggota. Selanjutnya ada dimensi dukungan dengan indikator dukungan positif kepada satu sama lain. Lalu ada pengambilan resiko dengan indikatornya pengambilan resiko dalam suatu keadaan. Dan juga ada kepedulian, yaitu kepedulian pada tiap keadaan atau situasi tertentu. Selanjutnya di sini ada variabel Y. Variabel Y-nya itu ada kinerja yang meliputi dimensi kualitas dengan indikator bagaimanakah kualitas kerja individu secara keseluruhan. Lalu dimensi tujuan yaitu apakah tujuan utama individu dalam pekerjaannya. Lalu ada pencapaian yang berindikator seberapa baik proses dan hasil yang dicapai individu melalui kinerjanya. Lalu ada motivasi, yaitu apakah motivasi individu yang mempengaruhi kinerja kerjanya. Selanjutnya ada dimensi kemampuan memecahkan masalah dengan indikator seberapa bisa dan bagaimana sikap serta tindakan individu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, sekian dari presentasi ini skripsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.